ya. Halo semuanya, Sobat Kopi Party. Sobat ya? Apa kawan-kawan? Ya, terserah. Ya terserah, teman-teman Kopi Party. Kalian sedang menonton rapat RT, di mana di sini ada kopi, ada pisang goreng, sambil rokokan. Habis hujan. Kita mau membahas tentang bagaimana corona akan coba ditanggulangi di lingkungan kantin UGM ini di gitu. FEB. Iya. Gitu. Kita di mana nih? Di UGM tepatnya di kantinnya ya. Yeah. Kantin apa namanya, Mas? Namanya Kansas. Kantin Sastra. Yang UGM. dimana di dalamnya ada Magistra Kopi. Ini bosnya. Ya. Kopi-kopinya dari Magistra, pisang gorengnya juga ya? Iya. Iya, pisang gorengnya. Yang mana Magistra ini jual air minum, nggak jual apa-apa. Bukan begitu? Ya. Om PI? Kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau misalnya ngomongin kopi juga nih, berhubung sama Magistra, kita coba ngomongin yang lagi hype sekarang aja ya. Oke. Corona tuh mempengaruhi penjualan nggak? Berat sekali nih, berat. Jadi ini ngikutin isu di sosial media dan dunia mungkin ya. Dunia. Corona, COVID-19 kayaknya sih belum ya kalau untuk Magistra ya. Tapi kami punya customer loyal kami yang memang dari Itali, dari kota Napoli. Iya. Napoli FC. Oh enggak, saya bukan Napoli. Kita Juventini. Juventini. Calon juara berat ya. Jadi teman-teman dari Napoli ini kemarin sempat curhat nggak bisa pulang. Ah gitu. Karena masih di close untuk penerbangan ke sana. Jadi mereka ya tiap hari ngopi di sini jadinya. Tiap hari ngopi di sini terus. Iya, tiap hari. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin corona kayak gitu, Om PI ada langkah-langkah khusus nggak nih kalau misalnya mudah-mudahan jangan tiba-tiba makin memburuk gitu. Perlakuan apa kayak misalnya dari ngebuatnya kah, dari cuppingnya kah yang bakal dibuat lebih higienis atau lebih gimana gitu? Yang jelas kita nggak berbagi gelas. Oh nggak berbagi gelas, seperti itu paling penting ya? Contohnya ini. Contoh. Jadi guys, ini Contohnya V60 agar bukan V60 yang tadi flat bottom. Ya, Udah dilihat tadi. Jadi ini punya Alif, ya Ya. harus punya Alif saja gitu. Nggak boleh ditukar-tukar ya? Ini punya saya gitu loh. Jadi kalau habis saya minum, nggak boleh teman-teman yang di sini berbagi. Iya. Paling aman ya? Paling aman karena kita banyak banget ya teman-teman customer kita karena kita ada di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi banyak ya ada yang dari Asia, dari Eropa, banyak sekali lah. Apalagi teman-teman sendiri yang baru datang, ini apaan nih? Gue bagi dong gitu. Langsung asal minum aja punya kita gitu sampai habis gitu kan. Kita juga nggak tahu ya mereka habis dari mana. Tapi yang jelas kita selalu berkampanye, nanyain dulu ke teman-teman atau ngasih tahu jangan lupa cuci tangan ya. Nah, Pakai sabun. di dalam kantin sini ada fasilitasnya. Ada ya? fasilitasnya dan kita verbal. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun sudah disiapkan di wastafel. Lengkap. Di dalam kamar mandi juga ada. Tadi udah nyobain soalnya. Udah ngetes. Ini obrolan apa sih? Kita kayak dari Dinkes ya? Iya, kan rapat RT ya kan. Nah, terus tadi ngomongin Itali nih. Sebenarnya ketika dibilang sama Om PI, teman-teman dari Itali ini loyal sama Om PI. Kira-kira karakter kopi yang kayak gimana sih yang didemenin sama teman-teman kita dari belahan dunia sana, dari kutub sepak bola gitu? Apa ya? Jadi ya mungkin agak unik, dimana ya kita tahu ya di tren sekarang banyak kopi-kopi fruity gitu, yang arabica dari macam-macam dengan berbagai macam proses pasca panen. Nah, untuk Magistra ini karena Magistra memang komited dari dulu menyediakan robusta yang bodinya powerful ya, tebal dan kuat dan bikin melek, bisa semangat buat ngetik. Aduh, kaget saya juga. Biasa. Ada gangguan teknis. Iya. Jadi kopi yang disenangi sama teman-teman yang bule ini
kok yang ngepas dengan yang Magistra buat. Magistra bikinnya wah keteteran. Iya, habis hujan soalnya. Habis hujan. Tempias. Nah, jadi kopi-kopi yang apa ya yang bikin mata melek lah. Rasa tebal, rasa seperti pahit coklat, mocha, seperti itu deh. Tapi emang kalau dipikir itu yang dari mancanegara nih, yang mahasiswa dari Itali. Kalau yang lokalan sendiri sebenarnya trennya kayak apa, Mas? Kopi susu. Kopi susu nggak pakai kecap. Karena kecapnya buat soto sebelah. Oh, buat soto. Iya. Tapi menurut Mas sendiri kopi susu pakai kecap tuh gimana? Belum pernah nyoba. Belum pernah nyoba. Maksudnya trennya tuh bakal seperti apa gitu? Menurut saya nih. Kita personal ya, ini negara demokrasi gitu. Iya. Kita juga ketika ada kopi susu pakai kecap, pakai tolak angin, entah besok pakai campuran apapun itu kayaknya ya apresiasi aja ya. Ya, kita tetap, kalau saya tetap mengapresiasi ya, itu sebuah ide yang sangat brilian. Ide yang out of the box gitu, dan itu pasti sangat cepat sekali untuk menuju viral. Sedang yang lagi digandrungi anak muda itu kan gimana caranya brand kita viral mungkin secara nasional atau regional atau apapun itulah, pokoknya segera diperkenalkan. Ya saya apresiasi itu. Cuma buat teman-teman Kopi Party kalau ingin berinovasi, ingat dasarnya kita itu jual air minum. Kalau jual air minum, minuman ketemu dengan minuman dicampur. Jangan minuman sama bumbu masakan. Keras Pak, seperti itu ya. Ya tapi nggak masalah, tetap saya apresiasi itu a good idea gitu, dan buktinya fine aja, laris aja, orang penasaran pada beli semua, dan ya saya nggak punya hak untuk bilang itu langgar atau itu apa, enggak. Silakan bebas. Tapi yang jelas saya punya prinsip, Magistra punya prinsip, ketika minuman ya ketemunya sama minuman. Ketika dicampur sama bumbu masak atau rempah, ya rempah yang terbiasa atau rempah yang sudah terbukti atau sudah teruji untuk dijadikan minuman gitu. Seperti ya saya dulu pernah bikin kopi susu coklat dikasih cinnamon. Nah, cinnamon kan awalnya bumbu masak ya, tapi kan ternyata cinnamon juga bisa diaplikasi ke dalam minuman. Ya, it's okay. Makanya saya selalu ketika ada inovasi saya selalu bilang, ya saya mengapresiasi. Karena kita sangat sulit untuk mengapresiasi, Pak. Itu sangat sulit mengapresiasi itu gimana, Mas? Saya juga ketika dibilang sulit mengapresiasi ini umumnya orang Indonesia apa umumnya orang-orang yang di industri ini atau gimana gitu? Kayaknya semua deh. Semua ya. Baik di dunia akademis ya. Sulit banget lah kita mengapresiasi, memuji sedikit lah gitu loh. This is the best coffee in the world gitu. This is the best espresso. Terus itu kan nggak susah gitu loh, puji si penjual gitu. Makanya saya tidak pernah bahasa pendekar gitu ya, Mas kopimu kurang ini anda. Saya nggak ke situ, kasihan Pak. Mereka udah bikin udah susah gitu kan. Saya lebih suka ya bikin kopi itu ya, ada yang bilang mudah, ada yang susah, tapi ya saya tetap mengapresiasi kopi itu enak gitu aja. Itu sama aja kayak ya pengalaman bukan di kopi sih, waktu saya makan mie ayam, bakmi gitu, terus ternyata pangsitnya enak banget. Ya udah saya pas mau balik bilang, "Bang, ini pangsitnya enak banget, saya suka banget" gitu. Wajah capeknya si penjual tiba-tiba berubah jadi kayak ya sebelumnya udah happy, tapi kelihatan capeknya itu kayak capeknya hilang gitu. Saya mau pulang disalamin. Kan Mood apresiasi. Iya. Berarti kan secara nggak langsung nih abang mie ayam dia semangat lagi untuk jualan besok. Nah, sedangkan ya kita tahu ya coffee shop sekarang jumlahnya berapa? Mungkin teman-teman Kopi Party bisa nanti komen di bawah ya jumlah coffee shop di Jogja ada berapa. Kalau dicek di GoFood 1.100-an. Nah, GoFood aja 1.100, yang tidak terdaftar di GoFood seperti Magistra tidak terdaftar di GoFood ya. Coba cek deh nanti ada berapa. Di komen aja. Di komen aja ya. Coba bayangin deh dari sekian ribu itu teman-teman saling mencela, saling mengkritik. Kopi yang bagus adalah kopi punya saya, bukan punya Anda atau punya Nah, kan apa ya? Jadi nggak kembang nanti. Nggak berkembang ya? Nggak berkembang. Itu lebih bahaya dari corona. Lebih bahaya.
Terus serem. Iya, emang serem sih. Tapi kalau misalnya ini udah dari bagian kopinya nih, customernya Om Pei kan yang loyal, bahkan kadang ada yang udah lulus tahu-tahu masih balik Iya, sini. iya, alumni itu. Alumni gitu. Bagi resep dong, kira-kira seperti apa sih yang kamu perlakukan ke customer kok mereka bisa sangat magistral banget gitu. Wih. Emang magistral tuh kata-katanya ada magisnya itu. Iya. Ngasih pengaruh ya. Jampi-jampi. Aduh, saya nggak pakai doakin. Resepnya. Saya punya prinsip begini. Anggap saja usia mahasiswa di Jogja. Maksudnya bukan usia umur ya, maksudnya usia mereka hidup di Jogja selama menempuh pendidikan ini, anggap saja 4 tahun. 4 tahun. Ya teman-teman. Kalau tepat waktu ya. Kalau tepat waktu. Jangan seperti salah satu yang megang kamera ini. Coba kameranya goyang-goyang, coba mana. Ya kamera goyang. Itu yang enggak 4 tahun gitu. Jadi anggap saja ini 4 tahun. Ketika tahun pertama, gimana caranya si konsumen yang pertama ini bisa membuat adik angkatannya itu ngicipin kopi kita. Jadi contoh Pak Alip ya. Iya. Pak Alip angkatan 2020 ya. 2020. Saya akan mendekati Pak Alip dengan berbagai macam cara. Ada yang ngajakin ngobrol atau bagaimana caranya, bagaimana rasa kopinya, interaktif. Gimana caranya yang namanya Pak Alip ini ketika mau ngopi ngajakin adik kelasnya. Dan adik kelasnya ini begitu juga. Terusnya. Siklusnya. Karena usia mereka hanya 4 tahun. Kalau kita hanya maintain satu angkatan ini saja dan kita bahasa kasarnya tidak bisa membuat si angkatan yang senior ini merekomendasikan kopi kita ke bawahnya lagi, aduh susah. Kalau saya selalu begitu. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua adalah saya merekrut mereka menjadi pegawai saya. Dicari nih bibit-bibitnya. Iya, dicari. Saya selalu mencari yang temannya banyak. Seperti gitu. itu yang megang kamera tadi itu. Cari medsosnya dulu. Medsosnya itu. Yang megang kamera ini, wah ini keren. Temannya banyak. Pasti. Wah. Nah, ketika temannya sudah banyak, saya rekrut. Mau nggak kerja di Magistra? Otomatis ketika dia sudah bekerja di Magistra, teman-temannya pasti datang. Nyamperin. At least beli 1 cangkir, 2 cangkir. Yang ketiga, udah. 2 aja. Nanti kalau ketiga les langsung sama Om Pei, bisa datang ke Magistra, terus kuliah private ya. Bisa. Silakan. Kayak podcast kita dulu. Oh iya, itu. Masih inget ya? Masih inget. Ada kali di bawah. Ada, dicari aja nanti. Dikasih linknya. Itu tips-tips paling keren tuh, ya kan. Terus aku agak notice tadi ketika kamu bilang ketika ada angkatan yang tua ini kamu ajakin ngobrol gitu. Sekarang tuh Om Pei jualan kopi di sini masih sempet sambil ngobrol ngelayanin kayak gitu. Masih. Sebenarnya apa aja sih yang diobrolin sama mereka tuh? Contohnya ya tadi ada dosen. Ada dosen itu dia bercerita tentang Omnibus Law, ya. Keren kan? Jadi maksudnya gini, apapun kita obrolkan, apapun topiknya kita ya sebisa mungkin cair lah. Yang terkini, gosip terbaru, gibah nasional. Ya, it's like about Tara Basro mungkin. Oh ya, Tara Basro. Gitu-gitu deh. Jadi yang yang ringan-ringan aja. Musik gitu. Fish. India, Pak. Oh ya, India. Pak. No, sama ya makanya saya India aja deh. Fish terlalu kiri. Loh, ini langsung jadi. Iya kayak begini nih. Jadi ini. kadang saya ngobrol sama yang mahasiswa itu. Pernah dengerin India nggak? Pernah om, wah asik. Ya udah saya ikutan gitu kan. Seru gak? Iya seru, soalnya itu menceritakan aku banget gitu katanya. Itu hidupku banget katanya. Oh gitu ya, iya. Ya udah nih, kamu minum kopi dulu ya. Iya. Cara nge-guide-nya tuh halus gitu. Ada kesamaan. Bukan kesamaan, saya cari kesamaan. Oh gitu. Ya tahu ya. Umur udah jauh beda. Ya. Umur udah jauh, teman-teman
mahasiswa sini kelahiran Ya 90 sebetulnya. akhir kali ya. Apa 2000 awal? 2000 awal. Ya 2000 awal ya. Sudah ada yang kelahiran tahun 2000 masuk sini. Umur 19 tahun kan berarti umur 20 tahun. Semester 3. Nggak ngerasain catur ulan ya. Nah, makanya dengan umur saya yang segini dan saya berada di tempat-tempat anak muda, ya saya nggak boleh ketinggalan informasi. Teman-teman lagi tren apa nih, kayak misalkan Gejayan memanggil ya, saya harus Update ya. scrolling, update, terus kayak ya itu tadi ada Fis, ada India, mau nggak mau saya harus mendengarkan Ikut. gitu kan, harus ngikut gitu. Terus walaupun nggak tahu judulnya tapi ya bersenandung bisa lah gitu. Terus apalagi ya yang tren-tren sekarang deh itu aja, Depresi, anxiety. ya NCT. Ya itu juga Iya kan? masuk itu. Masuk. Itu menarik gitu, Menarik seperti apa menurutmu? menarik gitu. Itu apa ya, kekinian. Kekinian. Ada maksudnya gini, ya kita tahu ya tema anxiety, tema depresi itu lagi ngetren banget. Ada yang dari sisi positifnya, ada yang dari sisi negatifnya. Kalau saya selalu ambilnya begini, kita nggak usah tutup mata tutup telinga. Banyak teman-teman kita yang seperti itu, mereka yang lebih suka di rumah, apa, kaum rebahan. Kamu rebahan. Kaum rebahan itu musuhnya coffee shop itu. Betul nggak? Betul. Musuhnya penjual kopi itu. Kaum rebahan tuh. Gimana enggak pagi rebahan, siang rebahan, kapan nongkrongnya bro? Ayo bro, bangun bro, nongkrong bro. Bangun, jalan kaki coffee shop, badan gerak, aliran darah lancar. Make conversation lah kalau Iya. udah di coffee shop ngobrol, jangan udah di kos rebahan, handphonenya miring begini, sampai di coffee shop handphonenya miring begini. Kirain dia sampai coffee shop gini juga. Nggak, miringnya begini. Apa? Mobile Legend. PUBG. Oh, PUBG. Nggak bercanda. Tapi yang jelas kita tahu customer zaman sekarang lebih suka Online. Lewat ojek online ya. ojek online. Itu karena cashbacknya banyak. Ayo iklan. Masuk sini. Mau disebut. Kami masih membuka slot iklan karena emang sebenarnya nggak ada iklan yang masuk kami. Nggak ada. Jadi masuk aja sini. Pengikut Boleh, kami banyak. rokok ya? Boleh. Udah kayak ini, udah kayak YouTube-nya Apa? itu artis-artis gitu. Boleh Woi, ngerokok. Gitu boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Bukan ya. Saya mengikuti juga itu. Loh, saya juga. Seperti itu. Saya mengikuti karena banyak idola customer tuh yang muncul di YouTube-nya mereka. YouTube-nya mereka itu. Contoh kayak ya di sini ada yang fansnya Korigor gitu kan, ada yang fenomenal beberapa bulan yang lalu, 8-6 bulan yang lalu, Otong Koil. Koil. Otong Koil lewat apa? Interviewnya Solihun. Benar gitu. Soleh. Itu lumayan rame jadi bahan pembicaraan. Nggak mau, saya harus update, saya harus tahu ya. Harus nonton biar apa? Biar bisa ngobrol sama customer dan customer merasa anjing yang Dia punya ngerti nih. yang Betul. punya magistra update gaul yang punya magistra bisa diajak ngobrol kekinian, berarti gue ngopinya di magistra aja. Kira-kira begitu. Berarti kalau misalnya besok teman saya megang kamera ini ke Magistra lagi, berarti Om Pei harus update soal Devendrik, gitu. Nasar KDI gitu. Terus kayak gitu-gitu. Lucinta Luna gitu. Soalnya dia ngefans banget sama orang-orang itu. Oh gitu? Iya. Tadi Hendrik siapa saya nggak tahu. MC. Iya, MC Gosip. Gibah nasional lah gini. Nah itu. Jadi gitu. Cappuccino-nya kagak diminum, Bang. Oh iya. Tadi habis. Kita coba. Kita coba. Jadi hanya di Kopi Party yang mungkin ya kanal-kanal berita warung kopi Jogja, kanal berita warung kopi Jogja anjing bahasanya. Nge-hype banget ya kayaknya. Hype banget. Jadi ya apa bahasanya? Iya bener, kanal berita ya atau apa? Media informasi kopi di Jogja yang berhasil memaksa saya untuk membuat cappuccino. Nah, kalau kamu besok-besok datang ke Magistra, nggak bakal ngeliat nih om-om yang ini ngulik kopi, kecuali ada customer khusus seperti dosen-dosen atau seperti mahasiswa mancanegara kita yang dari Itali. Ya bentuk apa ya, bentuk
biar gak lepas aja sih, customer-nya biar gak lepas ya bedaan di maintenance ya. maintenance. Ya sorry to say ya. Maaf nanti boleh disensor atau enggak, lonte aja. PSK sorry, lonte tadi di sensor aja. PSK aja memaintain customer. Apalagi gitu ya. Apalagi penjual kopi, halal loh ini. Tukang pijet pasti, Pak, udah lama nih nggak pijet, kan begitu. Iya. Tukang cuci sepatu, bro, sepatunya udah kotor belum? Musim hujan nih. Musim hujan nih, ayo cuci sepatu di tempatku. Begitu. Ya kopi juga begitu. Ketika Service. sudah lama tidak terlihat ya mau nggak mau saya turun tangan. Benar. Jadi inti dari semua industri ini adalah adaptasi ya, terhadap perkembangan. Karena kita ngobrolnya udah berapa lama? Kami ngobrol 20 menit. Kayaknya udah kepanjangan buat video. Oh gitu? Iya. Soleh-solihun 2 jam. 2 jam. Nah, risetnya Kopi Party, kalau di tempat kami ngobrol kepanjangan, kadang kamu denger Nggak mau denger? Oh, cuma karena- sampai 8 menit, 10 menit gitu. Oh beda ini, Beda yang- segmen. Beda yang cerita mungkin. Mungkin kita bukan tokoh-tokoh Enggak, bukan. sefenomenal mereka. Betul. Jadi kutipan terakhir dari OMPI buat generasi-generasi rebahan, kira-kira seperti apa? Buat yang jadi customer, apresiasi barista-barista atau brewer Jogja, ya. Nah, cukup deh kritik-kritikan. Apresiasi. Kita bersatu melawan hoax, melawan perselisihan. Nggak usah perselisihan lah, udahlah. Iya. Indonesia aja merdeka kalau kita gabung. Iya. Masa kita mau pisah lagi gara-gara Hati-hati. kopi doang? Apalagi gara-gara ada corona, Iya. resesi ekonomi nanti. Ngomongin apa? Udah ngatur. Ya udah. Kalau Bupati. Iya. Bekasi. Kalau gitu kita tutup aja rapat RT kali ini. Pisang gorengnya belum dimakan-makan, habis ini kita mau makan. Iya. Sampai jumpa di obrolan berikutnya. Ya, ke Magistra ya, jangan lupa. Ke Magistra jangan lupa. FIB, BM, Kantin Sastra. Ya. Sip. Ya.